Saya seorang istri, sudah ikut kajian 4 tahun, tetapi suami belum mau bergabung. Ketika ilmu yang saya dapatkan sebisa mungkin saya terapkan dan informasikan sedikit demi sedikit pada suami, tetapi suami tidak mau mendengar. Saya berusaha untuk tetap sabar dalam menghadapi sikap-sikapnya, walaupun terkadang menyakitkan ucapan-ucapannya. Ditambah suami kurang dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Lama-lama saya merasakan kejenuhan dan kehampaan dalam berumah tangga karena beda pandangan, sehingga muncul ingin berpisah. Solusi apakah yang terbaik untuk saya? Mohon nasihat dan tausiahnya, Ustaz. Solusi singkatnya ya, mau solusi singkatnya, ya sudah, kembali pada Allah dan Rasul. Pahami kembali tujuan pernikahan yang Allah tetapkan, sakinah mawaddah warahmah. Dalam berumah tangga terkadang memang terjadi ketidakharmonisan. Lah sekarang qadarullah, istri sudah istiqomah ngaji dan mengamalkan hasil kaji, suaminya belum. Sekali lagi ya, namanya hidayah tidak bisa dipaksakan. Yang bisa merubah keadaan seseorang ya orang itu sendiri. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum sampai dia merubah keadaannya sendiri. Kalau kita tidak suka ngaji, ya selamanya. Kalau tidak ingin berubah, ya selamanya tidak akan ngaji sampai mati wis. Allah enggak akan rubah kita. Maka, nah ini suaminya mendengarkan tidak. Kalau suaminya tidak mendengarkan, ya terus percuma. Tapi kalau suaminya mendengarkan, ya bersyukur, berarti suaminya sudah punya modal besar, yaitu suka mendengarkan, sehingga tidak menjadi golongan kelima. Kalau jadi golongan kelima, fatah lik, akan binasa. Ukhdu aliman au mustami'an, ukhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, fala takunil khamis fatahlik. Jadilah kalian orang yang paham agama dan mengamalkan agama ini. Jadilah kalian orang yang gemar menjadi pembelajar agama ini. Jadilah kalian orang-orang yang senang mendengarkan ketika kebenaran agama diterang-terangkan. Jadilah kalian orang yang suka ketika melihat atau mendengar Quran dijelas-jelaskan. Fala takunil khamis, jangan jadi golongan kelima, fatahlik. Pasti akan hancur, akan binasa. Wis ora seneng, bagaimana mau mendengarkan wong tidak suka. Makanya kalau ada orang yang benci dengan MTA, itu curi-curi dengar, itu kalau ngomong benci itu bohong. Sebetulnya itu suka, belum tersampaikan. Sebetulnya cinta dengan MTA, karena yang didakwahkan Quran dan Sunnah. Tandanya dia tidak cinta, tidak akan curi-curi dengar. Ini mencuri-curi dengar kajian di MTA, dirungokke terus. Kupingnya panas ya tetap dirungokke terus. Hatinya panas tetap dirungokke terus. Itu aslinya cinta. Itu aslinya cinta. Kalau mengatakan benci itu bohong. Kalau benci tidak mungkin mendengarkan. Itu aslinya cinta, cuma belum tersampaikan sehingga masih bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena fitrah manusia itu hakikatnya itu cinta pada kebenaran agama Allah. Nah, ibu ya, kalau suaminya mendengarkan atau kalau tidak mendengarkan, maka ibu nanti bisa tunjukkan pada suami tujuan dari berumah tangga. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Akan ada potensi besar
Ketika ibu bawa ayat itu di hadapan suami, suami akan marah, rasa ayat-ayatan. Mesti akan ditolak dulu. Tidak langsung ujuk-ujuk diterima. Namun demikian tetap bersabar, terus sampaikan. Kalau pas lagi hatinya senang, tenang, nyaman, coba sampaikan. Kalau lagi gelisah ini marah, jangan disampaikan. Ya zauji, wahai suamiku sayang, padahal lagi nesu, bar di PHK. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Allah berfirman, wahai suamiku sayang. Tujuan dari pernikahan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Mohon perhatikan wahai suamiku. Apakah kamu punya mata? Nesu no. Apakah kamu punya telinga wahai suamiku? Rungok no. Nesu sudah. Ya tambah marah. Maka dilihat kembali ya. Dan didoakan. Panjenengan sebagai istri hanya bisa menyampaikan secara bertahap. Apakah suami terbuka hatinya atau tidak, itu urusan suami dengan Allah. Kewajiban jenengan sebagai istri hanya menyampaikan. Adapun diterima atau tidak, itu sudah urusan suami dengan Allah. Wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul itu hanya tabligh, menyampaikan kebenaran agama Allah dengan gamblang dan jelas. Termasuk menyampaikan tujuan pernikahan dari Allah ini. Sampaikan dengan gamblang dan jelas. Kalau dia muslim, ingat laki-laki suami muslim dia punya kewajiban. Kewajiban suami itu hak istri. Istri juga punya kewajiban. Kewajiban istri itu menjadi hak suami. Ini tidak bisa tertunaikan kalau dalam rumah tangga itu tidak ada bimbingan dari Allah. Ini tidak bisa terwujud kalau dalam rumah tangga itu tidak tegak aturan-aturan agama Allah. Ini tidak mungkin terwujud kalau rumah tangga itu jauh dari tujuan pernikahan yang Allah tetapkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau ibu merasa memang suami tidak mau berubah sehingga tidak bisa menunaikan kewajibannya dan hukum-hukum Allah tidak tegak, nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah tidak tegak dalam rumah tangga itu, kalau ibu memang menginginkan khulu', ya tidak ada dosa. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Jika kalian khawatir bahwa keduanya yaitu suami istri tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha 'alaihima. Tidak ada dosa bagi keduanya fi maftadat bih, dengan tebusan yang dibayarkan istri untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan. Mengembalikan mahar, membayar iwat, tebusan, mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suaminya, maka tidak ada dosa. Namun sebelum itu, coba diusahakan berbicara, bercengkrama dengan hati yang bening, kepala dingin, dengan penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, penuh rasa kasih, empat mata antara suami dan istri. Wahai suamiku sayang, kamu sebagai pemimpin dalam rumah tangga ini, mau dibawa kemana rumah tangga ini? Tentu kalau menurut Islam, rumah tangga kita ini tentu harusnya panjenengan bawa menuju keridhaan Allah. Harusnya panjenengan menggandeng saya, menggandeng anak-anak, membimbing saya, membimbing anak-anak untuk menuju keridhaan Allah. Tetapi sudahkah panjenengan wahai suamiku sayang melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban panjenengan? Dan saya sudahkah seharusnya saya melakukan kewajiban sebagai istri? Mari kita
berbicara dengan Quran, berbicara dengan sunnah, berbicara dengan keimanan dan ketakwaan. Jangan bicara dengan hawa nafsu dan ego. Mari kita bicara kebenaran, jangan bicara pembenaran. Nah begitu, mudah-mudahan dengan mengharap ridha Allah akan turun taufik dari Allah, sehingga dalam rumah tangga itu akan harmonis. Ada masalah tidak harmonis, selesai karena rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya taslim. Dengan begitu akan tenang hati. Menjalani kehidupan rumah tangga itu betul-betul baiti jannati, bukan baiti nari. Jadi rumahku surgaku, adem, sejuk, nyaman. Bukan baiti nari, rumahku nerakaku. Suami pulang, istrinya merasa gerah, alah dadak mulai buarang. Suami melihat istrinya juga merasa nek, bosan dan lain sebagainya. Wis koyo neraka itu. Tidak harmonis, tidak ini. Naudzubillah. Selain itu mohon pada Allah. Mohon pada Allah diberi taufik dan pertolongan dalam rumah tangga ibu. Insya Allah, kalau Allah sudah turunkan pertolongan dan taufiknya, rumah tangga itu akan baik-baik saja. Everything will be okay. Kullu syai' thayyib insyaallah. Ada lagi? Sudah? Ada pertanyaan langsung, kita beri kesempatan? Oh iya. Atau kita selesaikan? Kita selesaikan dulu ya. Ya. Di hari akan mendatang. Apakah termasuk golongan orang yang mengeluh bila kita ditimpa musibah atau penyakit, kemudian kita minta kepada Allah agar dilepaskan dari musibah atau penyakit tersebut, Ustaz? Tidak. Yang dilarang itu kita banyak mengeluh kepada manusia. Kita sakit, kemudian kita terus mengeluh kepada manusia. Kabeh-kabeh disambati, ben dimesake. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita memohon kepada Allah, memang itu anjurannya seperti itu. Coba diingat kembali Quran surat Al-An'am ayat 43. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Coba diingat surat kembali. Al-An'am surat ke-6 ayat 43. Falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Misalkan Allah uji kita dengan sakit, kita tidak mendekat kepada Allah, bahkan semakin jauh kepada Allah, malah sambat terus kepada manusia. Itu hati kita berarti keras, qasiyah. Padahal yang punya penyakit ini Allah. Yang maha memiliki kesembuhan siapa? Allah. Kenapa tidak langsung mendekat kepada Allah? Tidak mencari Allah? Karena Allah yang maha memiliki kesembuhan. Malah sambat ke sana kemari kepada manusia. Manusia tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah yang bisa, yang maha kuasa. Maka normalnya orang yang akalnya masih sehat, begitu diuji Allah dengan sakit, langsung ingat Allah. Hal yang pertama dilakukan adalah mendekat, lebih dekat lagi kepada Allah. Itu kalau akalnya masih sehat. Maka banyak orang yang melupakan Allah ketika sedang diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka disindir oleh Allah dalam ayat ini, falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa mereka itu ketika datang cobaan kami, mereka tidak memohon kepada kami dengan tunduk dan merendahkan diri, malah kesana kemari sambat kepada manusia.
Koyo-koyo dianya orang yang paling sengsara dunia. Di dunia ini orang yang paling sengsara. Tapi tidak pernah dia mengeluh pada Allah, melapor kepada Allah, itu tidak pernah. Tapi kesana kemari hanya sambat terus kepada manusia. Ini yang dilarang. Tapi kalau mohon kesembuhan kepada Allah, memang itu yang diperintahkan oleh agama. Jangan sampai kita sakit atau diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, malah semakin jauh dari Allah. Kalau itu yang terjadi, hati kita keras sudah. Keras berarti tidak ingat Allah lagi. Bergantung pada manusia yang lain. Oh, saya harus datang ke sana. Karena orang ini pasti akan bisa menyelesaikan kesulitan saya. Saya harus datang ke sana. Saya harus datang ke sana. Sehingga ke sana kemari sambat. Tapi tidak pernah datang kepada Allah. Nah, kalau kita sakit mohon pada Allah, memang perintahnya itu. Nabi kita juga berdoa, ngajarkan doa pada kita. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqam. Ya Allah, aku memohon, aku berlindung padamu ya Allah, minal baras, dari penyakit belang, wal junun, dari penyakit gila, wal judam, dari lepra, wasayyi'il asqam, dari penyakit-penyakit buruk lainnya. Bahkan doa iyadatul marid ketika kita menjenguk sakit diajarkan oleh Nabi kita, Allahumma ya Allah. Nah, mohon kan kepada Allah. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan segenap manusia. Mudhibal basi, zat yang maha menghilangkan kepedihan. Ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru sakoma. Kita mohon pada Allah. Maka normalnya manusia yang akalnya sehat, hatinya masih dihiasi dengan keimanan, dia diuji sakit langsung datang pada Allah. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Ya, ada lagi? Mau tanya tentang niat, seperti niat sholat, niat wudhu, dan niat puasa yang benar sesuai tuntunan Rasulullah. Soalnya dari dulu saya kalau niat masih pakai usolli. Maka dalam beragama itu jangan hanya katanya dan katanya. Jangan hanya ikut-ikutan, harus ada landasannya. Landasannya yaitu dalil yang dibawa oleh Rasulullah itu. Nah, sependek yang saya ketahui, dulu Nabi kita, beliau itu kalau hendak berwudu, hendak puasa, ataupun hendak sholat, niat beliau itu dalam hati, tidak diucapkan. Itu sependek yang saya tahu. Yang pakai usolli itu saya nggak ngerti. Belum kita temukan contoh dari Nabi. Ya sudah, kita niat mau wudu, kita datang ke tempat wudu, itu niat kita untuk wudu. Lah kita madmadoh istinsyak, terus ghuslul wajah, urut sampai selesai, sampai doa sesudah wudu, lah ngopo nek ora arep wudu. Kemudian kita menghadap kiblat, berdiri dengan tumakninah, kemudian takbir. Lah itu kalau tidak sholat terus apa? Besok puasa, hari ini sebelum subuh kita makan sahur, dia terus harus ngopo? Di bulan Ramadan, kalau tidak punya udzur, umat Islam nek ora poso, terus mau apa? Masa setiap saat kita lafadzkan nawaitu sauma ghodin, sauma ghodin, aku niat berpuasa esok hari. Delalah keliru. Nawaitu sauma ba'da ghodin, aku niat berpuasa lusa. Terus piye? Ya, kalau niat sesuai
tuntunan dari Rasulullah itu dalam hati. Karena beliau ketika mau wudhu, mau puasa, mau sholat itu niatnya dalam hati, tidak diucapkan. Oke, ada lagi? Suami saya sering mengeluh tentang imam yang wudhunya diawali serba kiri. Apakah menjadi imamnya sah? Dan suami sudah menasihatinya tapi diabaikan. Mohon tausiahnya Ustaz. Insya Allah sah. Namun perlu disampaikan terus nasihatnya. Karena biar bagaimanapun Nabi kita untuk memulai kebaikan demi kebaikan, Nabi kita itu suka mendahulukan yang kanan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juz 1 halaman 50, di situ disebutkan an Aisyah taqalat, dari Aisyah ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Adalah Rasulullah, beliau itu suka mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi, ketika beliau hendak memakai sendal. Wa tarajjulihi, ketika beliau hendak menyisir. Wa tuhurihi, ketika beliau hendak berwudu. Wa fi sya'nihi kullih, dan di setiap urusan beliau yang memang harus dan ada perintah untuk mengawali dari yang kanan. Nah, kalau ditanyakan apakah imamnya sah, insya Allah sah. Namun perlu disampaikan terus hadis Nabi ini, bahwa Nabi suka mendahului sebelah kanan, memulai sesuatu dengan sebelah kanan. Baik ketika beliau mau memakai sendal, mau menyisir, mau wudu, dan di perkara-perkara yang lain, beliau suka mendahulukan sebelah kanan. Nah, beliau ini suri toladan kita. Maka kita ikuti, karena suri toladan kita. Ada lagi?